Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga ketika menaikkan doa dan seruan saudara, naikkan doa dan permohonan dengan penuh iman. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa di ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita didengar oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Saat ini kita akan berdoa kembali bersama. Adakah pergumulan saudara? Adakah persoalan saudara? Adakah beban saudara? Adakah kerinduan-kerinduan saudara untuk Tuhan wujudkan di masa depan? Adakah penyakit yang saudara rindu Tuhan kerjakan kesembuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan atas segala doa, atas segala permohonan, atas segala kerinduan saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju dan telinganya mendengar. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sendiri rindu memperhatikan, Allah sendiri rindu mendengar dan menjawab permohonan dan doa-doa kita. Kalau saat ini saya dan saudara rindu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, Allah juga rindu memperhatikan saudara, dan Allah juga rindu menjawab doa-doa saudara. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaannya saat ini, kenapa banyak kali doa-doa anak-anak Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau kita rindu doa kita dijawab dan Tuhan rindu menjawab doa-doa kita, kenapa? Di mana
gapnya, di mana masalahnya, sehingga doa-doa itu seringkali tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan yang rindu menjawab doa kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita memahami, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita naikkan doa yang benar, sehingga doa yang rindu kita supaya Tuhan menjawab, Tuhan juga rindu supaya doa kita dijawab. Pada akhirnya kita akan mengalami jawaban doa dan mujizat daripada Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini, saudara, di ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi selain berdoa, kita harus menghidupi, kita harus menjalani kehidupan yang benar. Karena itulah yang menjadi alasan Allah menjawab doa kita. Bukan permohonan-permohonan, bukan sekedar permintaan tolong, tetapi di samping permohonan, di samping doa, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kepada orang yang demikianlah perhatian Tuhan tertuju. Kepada orang yang demikianlah telinga Tuhan terarah, dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saudara, adakah hari ini saudara hidup dalam kebenaran? Kalau saya dan saudara rindu doa kita dijawab, kita mengalami mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam kebenaran. Dan di ayat yang ke-10, saudara, sampai ayat yang ke-11, ditegaskan di sana, dijelaskan di sana, bagaimanakah cara hidup orang yang benar. Karena ayat 12 tadi dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, kehidupan yang benar yang seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan? Di ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lalu kemudian ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar yang dirindukan oleh Tuhan di sini, yang akan dijawab, diperhatikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang benar, yang menjaga lidahnya. Apakah bukti kita hidup dalam kebenaran? Kita menjaga perkataan-perkataan kita. Kita menjaga lidah kita. Kita menjaga mulut kita untuk berkata-kata baik, untuk berkata-kata benar, menjauhkan lidah kita dan mulut kita dari penipuan, dari fitnah, dari penghakiman, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menghakimi orang lain. Pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menceritakan cerita-cerita yang kelihatan wah, sekalipun itu kebohongan. Itulah sifat manusia pada umumnya, sehingga begitu banyak orang yang tidak mampu menguasai mulutnya, menguasai bibir dan lidahnya, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari sana adalah perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menfitnah, perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan bohong. Sedangkan orang yang hidup benar adalah orang yang mampu menjaga perkataannya. Orang yang hidup dalam kebenaran, ciri-cirinya adalah dia mampu menjaga perkataannya untuk tetap hidup dalam kejujuran, berkata jujur, berkata benar, berkata baik. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab, di mana dari mulut yang sama saudara menaikkan doa-doa dan permohonan kepada Tuhan, dari mulut yang sama juga saudara harus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, benar, jujur, yang memberi semangat kepada orang lain, perkataan-perkataan firman.
yang akan meneguhkan orang lain. Itu yang harusnya kita keluarkan dari perkataan-perkataan kita, dari mulut kita. Jadi saudara, ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah dia jaga mulutnya, dia jaga perkataan-perkataannya untuk hidup benar, berkata positif, memperkatakan firman Tuhan. Maka dengan demikian Allah akan memperhatikan dan menjawab saudara. Selanjutnya saudara, orang yang hidup benar itu dijelaskan di ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Selain perkataan-perkataan yang benar, hal kedua, ciri orang yang hidup dalam kebenaran yang akan diperhatikan oleh Tuhan adalah orang yang menjaga perbuatannya, di mana dia akan menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan apa yang baik. Jauhilah kejahatan. Itu berbicara tentang perbuatan. Jagalah perbuatan kita, saudara. Bertindaklah benar, berbuatlah benar, jauhilah kejahatan. Itulah ciri-ciri orang yang hidup benar. Hidup benar itu bukan hanya kelihatan dia sebagai orang baik, kelihatan dia sebagai orang yang beribadah, tapi benar-benar dalam hidupnya dia menjaga perbuatan-perbuatannya untuk hidup dalam kebenaran, berbuat benar, bertindak benar, bertingkah laku benar. Orang yang demikian adalah orang-orang yang akan diperhatikan, dijawab, dan Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam hidup orang tersebut. Lalu kemudian ciri orang yang hidup benar yang terakhir saudara adalah di ayat 11, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Orang yang hidup benar itu adalah orang yang suka dan cinta perdamaian dengan semua orang. Dia mencari perdamaian dengan semua orang dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang banyak terjadi saudara adalah orang-orang yang hidup mencari musuh. Tingkah lakunya menjadikan dia punya banyak musuh, menjadikan orang-orang akhirnya benci atau tidak suka terhadap dia. Akhirnya dengan otomatis dia punya musuh, dia punya orang-orang yang tidak menyukai dia. Sedangkan orang yang benar itu adalah orang yang mencari perdamaian dengan semua orang. Dan kemudian orang-orang yang suka perdamaian itu, menghidupi perdamaian itu di dalam kehidupannya. Orang yang demikian adalah orang yang hidup benar dan yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, di ayat 12 tadi dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Saudara, hiduplah dalam doa, minta tolong, memohon di hadapan Tuhan. Tetapi di samping hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran menjaga mulut dan perkataannya. Ciri-ciri kedua orang yang hidup dalam kebenaran, dia bertingkah benar, berbuat benar, bertindak benar. Dan ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam keperdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu Tuhan memperhatikan, menjawab dan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara, mari berdoa. Tetapi di samping berdoa, hiduplah dan dalam kebenaran. Dengan berkata benar, bertindak benar, dan hidup dalam perdamaian. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa bersama, siapkan hati dan pikiran saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara,
Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, mereka yang mengalami GERD ya Tuhan, mereka yang mengalami anxiety, mereka tidak bisa tidur, mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan, normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu
yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu, buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.